Dikisahkan, pada suatu ketika, saat beliau sedang dalam sebuah perjalanan pulang setelah menyelesaikan suatu urusan, di perjalanannya itu, beliau tak sengaja melihat sesuatu yang haram. Saat itu, Salabah bin Abdurrahman melihat satu rumah yang pintunya terbuka karena terpaan oleh angin. Ketika pintu itu terbuka, ada satu kamar mandi yang hanya tertutup oleh kain, dan angin pun turut menerpa kain tersebut sehingga tersingkaplah kain penutup kamar mandi itu. Dan ternyata, di balik kain tersebut, ada seorang wanita cantik yang sedang mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga dimanapun Anda berada, selalu mendapatkan limpahan rahmat, kenikmatan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajatnya, dimudahkan rezekinya, dan dikabulkan segala hajatnya, serta mendapatkan keturunan yang saleh salihah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, kita akan mengisahkan sebuah kisah tentang pertobatan seorang sahabat Rasulullah yang menghantarkan dirinya menjadi salah satu penghuni surga. Sahabat ini bernama Salabah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi ini pernah secara tidak sengaja melihat sesuatu yang haram. Beliau tak sengaja melihat seorang gadis cantik yang sedang mandi. Akan tetapi, ketika wafatnya, banyak sekali malaikat yang menghantarkan jenazah sahabat mulia ini, hingga Rasulullah pun harus berjalan jinjit karena banyaknya malaikat yang mengiringi jenazah sahabat tersebut. Lantas, sebenarnya apa yang dilakukan Salabah sehingga Allah angkat derajatnya dan menjadikannya salah satu penghuni surga? Jadi, beginilah kisahnya. Salabah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu merupakan salah satu kaum Ansar yang juga menjadi pembantu Rasulullah SAW. Beliau sering diperintahkan untuk menyelesaikan hajat rumah tangga Rasulullah. Dan dikatakan para ulama, jika Salabah ini diperintah Nabi untuk melakukan sesuatu hal, maka ia akan dengan cepat menyelesaikan tugas itu. Kegesitan Salabah bin Abdurrahman dalam menjalankan perintah Rasulullah disebabkan karena kerinduannya pada sang Nabi. Di hati beliau selalu merasa rindu, sehingga sahabat ini ingin selalu segera menyelesaikan tugasnya dan kembali melihat wajah mulia Rasulullah. Kecintaannya kepada Nabi ini membuat Salabah pun menjadi sahabat yang dekat dengan baginda Nabi. Dikisahkan, pada suatu ketika, saat beliau sedang dalam sebuah perjalanan pulang setelah menyelesaikan suatu urusan, di perjalanannya itu, beliau tak sengaja melihat sesuatu yang haram. Saat itu, Salabah bin Abdurrahman melihat satu rumah yang pintunya terbuka karena terpaan oleh angin. Ketika pintu itu terbuka, ada satu kamar mandi yang hanya tertutup oleh kain, dan angin pun turut menerpa kain tersebut sehingga tersingkaplah kain penutup kamar mandi itu. Dan ternyata, di balik kain tersebut, ada seorang wanita cantik yang sedang mandi. Tak sengaja, Salabah bin Abdurrahman sepintas melihat wanita tersebut, dan ketika itu, langsung terganggulah hatinya. Padahal tidak ada niatan untuk sengaja melihat orang mandi. Hal itu dilakukan secara tidak sengaja. Akan tetapi, begitu ia melihat suatu hal yang haram tersebut, langsung terganggulah hatinya. Ia merasa tulang-tulangnya gemetar kesemutan, otot-ototnya merasa lemas, lantas ia mengucapkan istighfar dan menutup matanya. Meskipun Salabah masih tergolong sebagai seorang pemuda, namun keimanan sudah tertanam dengan kuat dalam hatinya. Kejadian tersebut membuat ia takut kembali kepada Rasulullah SAW. Ia pun menangis dan tidak berani pulang. Pikirannya kosong karena rasa penyesalan atas perbuatan yang ia tak sengaja itu. Salabah bin Abdurrahman melanjutkan perjalanannya mengikuti arah langkah kakinya. Salabah pun melanjutkan perjalanan tanpa ada tujuan kemana ia akan melangkah. Dalam hatinya dipenuhi rasa malu jika Rasulullah SAW mengetahui akan perbuatannya, apalagi jika sampai bila turun wahyu yang menjelaskan perbuatan maksiatnya. Karena itu, ia lari dari kota Madinah dan bersembunyi di pegunungan antara Madinah dan Mekah. Beliau naik ke gunung itu, bertaubat kepada Allah dan menyesali perbuatannya. Sementara itu, Rasulullah SAW menunggu Salabah bin Abdurrahman. Rasulullah merasa kehilangan dengan sahabat dan pelayannya tersebut. Beliau terus mencari-carinya dan menanyakan kepada para sahabat lain. Namun,
Tidak ada satupun para sahabat yang mengetahui keberadaannya. Setelah 40 hari berlalu, tidak juga ditemukan sahabat Salabah radhiyallahu anhu. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam untukmu dan berfirman kepadamu, Allah memerintahkan engkau untuk memanggil Salabah yang sedang berada di atas gunung karena dia merasa bersalah dengan dosanya." Maka Nabi SAW mengutus beberapa sahabat untuk mencari Salabah. Dan diutuslah Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi untuk mencari Salabah. Dan dua orang sahabat tersebut pergi ke tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ternyata tidak mudah untuk menemukan Salabah. Dan pada suatu malam, mereka bertemu seorang pengembala bernama Zufafah. Umar dan Salman pun bertanya kepada pengembala tersebut tentang keberadaan sahabat Salabah yang menghilang itu. Sayyidina Umar bertanya, "Wahai pengembala kambing, apakah di sini ada seorang anak muda? Orangnya periang, tingginya segini, badannya agak kurus, dan orangnya kalau jalan sangat cepat." Sang pengembala itu menjawab, "Tidak, di sini tidak ada orang yang seperti engkau ceritakan. Hanya saja, aku melihat setiap sore ada orang datang ke sini, tapi bukan orang yang periang, malah sebaliknya. Orangnya selalu terlihat sedih dan berderai air mata. Memang orangnya kurus seperti yang engkau ceritakan, bahkan lebih kurus lagi. Kalau jalan memang cepat, tapi sungguh, dia tidak terlihat periang." Kemudian Umar pun menimpali, "Dialah yang kami maksud." Lalu kemudian, Zufafah mengantarkan kedua sahabat tersebut ke tempat di mana Salabah berada. Ketika telah bertemu, Sayyidina Umar menyampaikan salam Rasulullah SAW serta tugas yang diberikan kepada mereka. Salabah berkata, "Apakah Rasulullah SAW mengetahui dosaku? Apakah telah turun wahyu yang mengatakan Salabah telah melakukan dosa besar?" Salabah bertanya dengan berderai air mata. Namun, Sayyidina Umar tidak mengerti apa yang dimaksud Salabah bin Abdurrahman ini. Umar pun menjawab, "Aku tidak tahu. Yang jelas kemarin beliau menyebut-nyebut namamu, lalu mengutus aku dan Salman untuk mencari dirimu." Akhirnya, mereka bertiga pun kembali ke Madinah. Setibanya di Madinah, mereka langsung masuk ke dalam masjid. Dan saat itu, Nabi SAW sedang melakukan sholat. Begitu mendengar bacaan Nabi SAW dalam sholat tersebut, Salabah pun langsung pingsan. Berhari-hari lamanya, Salabah menahan kerinduan untuk mendengar dan menatap wajah yang mulia ini. Akan tetapi, ia juga dilanda ketakutan dan kekhawatiran akan kemarahan Nabi karena perbuatan dosanya. Konflik perasaan yang begitu hebat mencapai puncaknya ketika ia melihat dan mendengar suara Nabi SAW secara langsung, sehingga ia pun jatuh pingsan kembali. Setelah Nabi menutup sholatnya, Nabi SAW melihat keberadaan Umar dan Salman, dan keduanya membawa beliau kepada Salabah yang sedang pingsan itu. Nabi SAW meletakkan kepala Salabah di pangkuan beliau dan berusaha menyadarkannya. Begitu Salabah sadar, Rasulullah bertanya, "Apa yang membuatmu lari dariku, wahai Salabah?" "Dosaku ya Rasulullah," kata Salabah. "Namun rahmat dan ampunan Allah itu lebih luas, wahai Salabah." Salabah pun kembali menundukkan pandangannya serta berkata, "Tapi hati saya masih betul-betul terganggu dengan ini ya Rasulullah." Melihat keadaannya itu, Nabi SAW menyuruh Salabah pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, Salabah pun jatuh sakit. Setelah 3 hari menderita sakit, Salman melaporkan keadaan Salabah itu kepada Rasulullah SAW. Pergilah mereka ke rumah Salabah. Dan sesampainya di rumah anak muda itu, Rasulullah SAW mengucapkan salam dan menaruh kepala Salabah bin Abdurrahman di pangkuannya. Akan tetapi, Salabah menarik kembali kepalanya. Ia pun berkata, "Ya Rasulullah, sungguh kepala ini tidak pantas di pangkuanmu yang suci ya Rasulullah." Beberapa kali kepala Salabah bin Abdurrahman naik dan turun dari pangkuan Rasulullah. Timbullah pertanyaan dari sang Nabi, "Ya Salabah, ada apa dengan engkau?
Anak muda itu lantas menceritakan kejadian yang sebenarnya. Ya Rasulullah, aku malu dengan Allah dan denganmu ya Rasulullah. Aku tidak pantas mengaku dekat denganmu ya Rasulullah, dan tidak pantas kepala ini ada di pangkuanmu, karena mata ini telah melihat yang haram ya Rasulullah. Apa yang engkau rasakan? Tanya Rasulullah. Ya Nabiullah, aku merasa seperti ada semut-semut yang merayap di sekujur kulit dan tulangku. Aku menginginkan ampunan Allah. Aku ingin Allah mengampuniku. Aku ingin engkau ridha kepadaku ya Rasulullah. Maka turunlah malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu, kalau saja hambaku ini menemui aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahannya, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula. Maka segera Rasulullah memberitahukan hal itu kepada Salabah. Dan ketika Salabah mendengar berita itu, terpekiklah ia dengan rasa gembira, dan sesaat kemudian ia pun meninggal dunia. Lalu kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar Salabah segera dimandikan dan dikafani. Setelah para sahabat selesai mengurusi jenazah Salabah, kejadian aneh pun terjadi. Saat di perjalanan menuju ke pemakaman Salabah bin Abdurrahman, Sayyidina Abu Bakar dan Utsman yang berada di kanan kiri Rasulullah, mereka melihat Rasulullah berjalan dengan ujung jemari kakinya. Waktu itu Rasulullah berjalan jinjit. Setelah selesai pemakamannya, para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, kami tadi lihat engkau berjalan dengan jinjit. Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah pun bersabda, Demi zat yang telah mengutus aku sebagai seorang nabi. Sebenarnya, ini semua karena jalan itu telah sempit dan kakiku tak bisa berjalan seperti biasa, karena banyaknya para malaikat yang turun ikut mengantarkan jenazah sahabat Salabah bin Abdurrahman ini. Teman-temanku sekalian, itulah kisah dari sahabat Nabi bernama Salabah bin Abdurrahman radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang tidak sengaja melihat wanita yang sedang mandi, itu pun hanya sekilas. Namun, penyesalan dalam hatinya begitu hebat, dan hal itu menghantarkannya menuju surganya Allah. Wallahu a'lam bishawab.